Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk diringi sorak. Bisa? Mantuk kok gedek nih? Iso. Yuk nyanyi bareng ya. Gradul-gradul rapopo ning sing penting seru. Yo. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku di jalan yang benar. Ia jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Berkah dalem. Seperti tadi dalam pengantar, kita bahagia, bergembira karena kita ini orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Kita diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan itu nyata. Dan itu dialami oleh umat Israel. Sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama tadi. Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan kepada hari berkabut dan gelap. Jadi mari kita rasakan bahwa kalau hari ini kita selamat, kalau masih bisa makan, kalau gentengnya tidak keterlaluan bocor karena hujan deras, kalau toh masih punya pengharapan hari esok, karena Allah memelihara Anda dan saya. Amin. Lihat bacaan kedua. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Hebat ya. Jadi kalau kita mengintensikan hari ini
untuk saudari-saudara kita yang sudah meninggal, jaminan hidup kekal atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Kenapa iya? Karena Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Loh, nah sulung memang juru menyelamatkan? Enggak. Tetapi yang sulung Tuhan Yesus itu adalah pengantara kita kepada Tuhan, kepada Bapa. Loh, kok iso jadi pengantara? Karena rela memberikan hidupnya, rela menumpahkan darah di kayu salib untuk menebus dosa. Saudara-saudara, saya tidak bosan untuk mengulangi kata menebus. Yang kalau Anda mendengar kata menebus, kelingan apa? Utang. Oh iya, aku isih gadekke, ya toh? Ning Jatisrono ono pegadian ora sih? Ada ya? Nah, ya toh, kelingan terus wis meh jauh tempo lho ya. Ditebus ya. Nah, jadi ini gambaran yang bagi saya sangat luar biasa. Kalau saya melakukan dosa, saya itu menggadikan diri di pegadian setan. Kemudian saya dimasukkan ke pegadian, disimpan di gudang. Sampai ada yang menebus. Ya kan? Haning piar menebus wong. Roh itu penurut tetapi daging itu lemah, itu kata penginjil Markus. Ya kan? Sabenar nindakake sing becik yo kok mesti yo dilindoti karo dosa to yo. Itu yang terjadi, sehingga apa yang kemudian terjadi? Hebatnya adalah begini. Aku pirang jasa apa-apa karo Gusti Allah, kok Gusti Allah kuwi ora mentolo. Tuhan itu tidak tega kalau kita tetap ada di pegadian setan. Maka apa yang dilakukan Allah? Bukan karena kita berjasa, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi pada siapapun mereka ini, kita semua dan siapapun adalah milik Allah. Dan Allah bertanggung jawab atas ciptaannya, atas miliknya untuk hidup sejahtera dan damai. Amin. Maka Tuhan tidak rela dan mengutus Yesus putranya wafat di kayu salib, menumpahkan darah untuk membayar dosa-dosa saya, dosa-dosa Anda, dosa-dosa mereka yang sekarang ada di api penyucian. Amin. Dahsyat ya. Maka optimisme menjadi seorang beriman adalah optimisme setiap pribadi Kristiani. Buh dosane akeh, buh dosane sithik, buh wong suci, buh wong sing kurang ajar. Tetapi orang-orang yang mau terus bertumbuh, memperbaiki diri, mendekati Tuhan. Tuhan telah menebus. Ingat, bukan karena jasa, tetapi karena kebaikan Tuhan. Maka lagunya, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Gitu kan? Itu dari kitab suci, dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 18 sampai 19. Dahsyat. Jadi kalau saya mengajak Anda untuk selalu merayakan kehidupan, selalu bersyukur, selalu bergembira, karena secara gratis aku telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Amin. Celakanya atau kewajibannya atau peneguhannya adalah Allah menitipkan keselamatan sesama ini diantaranya pada Anda masing-masing. Allah menitipkan, Allah mengajak kita untuk ikut mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan, dalam membangun kenyamanan hidup, dalam membangun paseduluran. Kepada siapa? Kepada kita, kawanan kecil ini. Maka Injil hari ini sangat jelas bagi kita. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saya ingin ini menjadi mantra Anda ketika pulang nanti. Hari ini harus apa? Ya, ayo
Tak bagi telu, tiga frase. Sesungguhnya nganti lali iki sen. Nganu apa grogi ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Yuk. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Ulangi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Ulangi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Tekan nanti mau hilangi. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ulangi. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, stop. Kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Digabung telu sekali to mau sing siji loro. Yuk, begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, apakah ini sabda yang asing? Pasti tidak. Amin. Karena Anda sejak dulu kala menjadi Katolik, ya wis nindakke kuwi. Peduli pada mereka yang membutuhkan, ringan hati untuk membantu, menemani mereka yang sedih, ngewangi sing do kerepotan, gitu kan? Itu manusiawi, itu wajar, dan itu nilai Kristiani, hebat toh? Hal yang biasa tetapi punya nilai iman. Sing ra wajar kuwi ya sing malah beda-bedake lanti ora nandangi mung atas alasan yang sangat periferal, ya kan, sangat di pinggiran. Kayak beda agama karo aku, wegah aku salaman. Sing mati kae kak ora sak agama, ora. Engko aku malah dosa nek aku ngedusi. Ono lho? Ono sing aneh-aneh ngono kuwi. Ha iki Gusti Allah ngendika, sapa wae sing butuhke, sapa wae sing kekurangan, sing melarat, sing butuh bantuan, wis aku arep nandangi sak isaku. Amin. Nah, apa wae kuwi dirinci lho mau. Dirinci mengkene iki. Dirinci seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayo saiki digatekke satu poin. Panjenengan wis nandangi nandangi apa nandangi ya? Nandangi, gitu. Tumandang, nandangi akeh bab pakaryan sing becik. Lan satu hal sangat meneguhkan tetapi juga harus terus dipus. Ono ngene iki lho. Ki eling-elingan iki. Di mokae. Nah, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku seneng gerejanya sudah naik mulu, ya kan? Dan kebangetan kalau Anda itu hanya memberi tumpangan untuk Tuhan. Aku nggak mau ya, kita nggak mau, nggak rela kalau kita hanya memberi tumpangan untuk Tuhan seolah-olah wis neng emper bae. Tumpangan kan begitu kan? Tetapi kita ingin sungguh-sungguh mempersembahkan misungsongke bangunan iki bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan betapa pasti Tuhan tahu dan gereja mengapresiasi perjuangan Anda masing-masing, keluarga dan siapapun yang ada di sini yang rindu dan terus-menerus bantingan memberikan apa yang dipunyai untuk berdirinya rumah ibadat ini. Amin. Puji Tuhan, yuk tepuk tangan. Haleluya.
nanti Desember atap selesai ya. Ya, mantap ya. Dan kemudian kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Allah akan memenuhi apa yang kurang. Amin. Maka tidak usah khawatir. Tetapi yang dibutuhkan adalah terus-menerus, jangan pernah lelah mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, dan diantaranya adalah memberi tumpangan yang istimewa untuk Tuhan. Nek omah ya awake dhewe iki wis nyaman, ana piane ya ana keramike ya ana perlengkapane sing sak lumrahe, Gusti Allah kudu luwih nomor 1. Amin. Iya dong. Harus. Dan nanti pasti jadi ketika kita sesanti sesungguhnya apa yang telah kau lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Maka jangan pernah lelah untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita telah dipelihara oleh Tuhan. Tetapi prioritas menyelesaikan gereja ini, walaupun kita di tanah yang jauh dari kota, ya kan? Tetapi buktikan bahwa kita bisa, dan pasti kita bisa. Oke? Anda yang sudah berdarah-darah dan luka, nggak apa-apa, jangan pernah ngelokro lalu tidak bertumbuh. Nah, biasa perjuangan itu luka, terlukai, idenya tidak dinggo, keterangannya ora dirungokke, ya kan? Bahkan lu aku ki nyumbangke orang nggo kuwi kok malah mau nggo kok ngono, serapopo lilakno. Ya. Setiap pribadi akan melakukan yang terbaik untuk rumah Tuhan, dan pasti saudara-saudara kita yang lain mendengar ini ingin juga mengambil bagian untuk menyelesaikan, mudah-mudahan. Amin.